Halo, selamat siang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah join. Terima kasih semuanya rekan-rekan di sini. Hari ini kita akan present. Sebenarnya report ini selalu kita launch setiap tahun ya. Jadi ini adalah tahun ketiga kita launching untuk report yang relate dengan travel dan juga holiday ya. Kemudian kita juga selalu ada report untuk yang akan kita launch setiap bulannya, yang mungkin topiknya akan berbeda-beda. Nah, saya akan izin untuk share screen. Hari ini kita akan berbicara tentang um, Indonesia Holiday Shopping Travel Trends ya. Jadi di sini nanti nggak cuma untuk travel aja, tapi juga ke trends relate dengan shopping. Gitu. Nanti untuk report ini akan saya bawakan dengan Mbak Tika. Mbak Tika ini adalah Research Manager dari Neurosensum. Dan saya sendiri Vika, Business Head dari Neurosensum dan juga Survey Sensum. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Dari tadi ngomong Neurosensum, Survey Sensum siapa sih gitu ya. Survey Sensum itu kita adalah platform yang nantinya platform ini bisa digunakan untuk doing research, baik itu research yang sifatnya do it yourself atau research mandiri ya, seperti survei gitu, yang hasilnya bisa langsung ditampilkan secara real time di dalam dashboard, dan reportnya pun kita sudah menggunakan text analytic. Jadi memang nggak terlalu banyak beberapa company yang menyediakan service seperti ini. Kemudian kami saat ini sudah ada di 3 negara. Kami ada di India, Singapura, dan juga di Indonesia. In terms of employee, kita juga cukup masif perkembangannya di Indonesia. Dari clients, kita juga quite vary dari sektor e-commerce, kemudian FMCG atau consumer good, banking, finance, ya, kemudian dari sisi sektor otomotif juga. Survei yang dilakukan pun juga sudah cukup banyak, dan yang paling menarik adalah kami sudah memiliki text analitik yang nantinya juga membantu untuk mempermudah melakukan survei, dan juga kita memiliki online panel yang bisa digunakan kalau mau melakukan studi-studi secara online gitu ya. Nah, apa sih yang di-provide oleh Survey Sensum? Yang di-provide oleh Survey Sensum, basically kita akan memprovide untuk survei platform. Nanti akan saya tunjukkan sedikit tentang survei platformnya. Kemudian di survei platform ini yang menarik adalah kita bisa menggunakan omnichannel untuk blasting surveinya. Jadi kita bisa menggunakan WhatsApp, SMS gitu ya, ataupun beberapa channel lainnya. Kemudian yang paling menarik adalah kita juga memiliki text analytic yang bisa digunakan untuk membantu menganalisa datanya. Jadi sudah nggak perlu lagi nih manual seperti kalau kita menggunakan platform-platform yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau tadi apa sih omnichannel? Biasanya beberapa pain point yang kita temui ketika kita ngobrol dengan klien-klien kita adalah biasanya cuma bisa satu touch point gitu, nggak fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dari company. Nah, di sini kita sudah memberikan akses omnichannel, jadi bisa menggunakan media apapun sesuai dengan media komunikasi yang digunakan oleh company ke consumernya, gitu ya. Nah, di sini saya sedikit akan show demo sedikit, lebih dari 5 menit nih, gitu ya, untuk demo tentang surveinya seperti apa sih. Survei platform yang digunakan itu basically adalah kita web based, jadi semuanya bisa mengakses ya. Nanti tinggal kita login. Ketika sudah login pun kita juga bisa langsung mudah melihat ini contoh-contoh proyek yang sudah dikerjakan gitu. Jadi untuk satu account bisa digunakan untuk berbagai proyek yang bisa di-share juga dengan admin yang lainnya. Kemudian kalau kita mau bikin surveinya pun juga cukup mudah. Kita bisa create survei, di sini klik sebelah kanan. Kemudian surveinya juga sudah ada template-nya. Jadi kita punya beberapa studi yang paling sering dilakukan based on experience kita. Di sini bisa relate dengan customer experience atau tim produk gitu ya, ataupun tim HR itu juga bisa menggunakan, dan juga yang paling sering adalah tim marketing gitu. Atau kalau memang nggak sesuai nih template-nya, kita juga bisa start from scratch juga, ini di sebelah kanan atas. Nah, yang menarik adalah untuk jenis-jenis surveinya pun juga ini sangat
fleksibel tergantung dari kebutuhan. Di sini sebelah kanan juga bisa optionnya bisa picture gitu ya, bisa optional, bisa open pen ataupun grid juga. Jadi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Kalau sudah dibuat surveinya, sharingnya pun juga seperti yang tadi saya info, kita memudahkan dengan cara omnichannel. Jadi medianya kita buka bisa WhatsApp, SMS, email gitu ya. Atau kalau studinya itu tidak mau ke internal database, karena biasanya kalau SMS, WhatsApp itu adalah ke internal database nih. Kalau database-nya ternyata tidak bisa mengcapture yang ingin disurvey, misalkan pengen survei ke kompetitor nih gitu ya, itu juga kita menyediakan panelnya. Misalkan dari company A, kemudian pengen survei juga nih ke audiensnya atau consumernya company B gitu. Nah itu juga kita sediakan panelnya juga. Selain itu kita juga ada fasilitas integrasi. Jadi kalau punya CRM, let's say gitu ya, itu juga kita bisa melakukan integrasi. Jadi nggak manual lagi nih masukin database-nya. Nah, yang paling menarik adalah ketika nanti si responden sudah mengisi surveinya, itu bisa langsung hasilnya, datanya bisa langsung masuk secara real time ke dashboard. Nah, dashboard ini nanti secara real time akan selalu terupdate kalau ada responden yang mengisi gitu ya. Dan di sini tergantung dari pertanyaannya. Kalau tadi yang sudah ada template-nya, biasanya dashboard-nya sudah lebih lengkap atau komplit gitu. Nah, di sini juga kita ada fasilitas yang terakhir adalah text analytic. Ini yang membedakan kami dengan beberapa platform lainnya, di mana text analytic itu fungsinya apa? Kalau dulu biasanya kita menganalisa jawaban-jawaban dari survei itu secara manual gitu ya, di sini kita sudah terbantu dengan text analytic. Kita bisa masukkan untuk topik atau tagging yang ingin kita capture. Jadi misalkan ini produk desain, nanti setiap kali ada yang responden ngisi relate dengan produk, itu sudah langsung masuk ke pos-posnya si tagging ini gitu. Kemudian kita juga bisa lihat ini text analitiknya gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya analitik, kemudian sentimennya seperti apa, itu bisa kita lihat apakah dia positif, negatif, atau dia netral. Itu machine learning kita sudah bisa membaca dari untuk open end question-nya gitu ya. Kemudian yang paling menarik juga adalah dashboard-nya. Kita bisa menyajikan dashboard sesuai dengan keinginan dari Bapak dan Ibu ketika membuat survei. Misalkan dashboard-nya ini lagi pengen mengcompare NPS dari each touch point antara misalkan kalau kita punya channel-channel consumer kita gitu ya, untuk bisa reach ke consumer, kita pengen bisa mengcompare gitu antara store dengan application support. Jadi ini benar-benar kita combine tergantung dari kebutuhan. Nanti dashboard-nya yang ditampilkan adalah yang ingin kita combine atau kita compare gitu. Jadi cukup memudahkan untuk surveinya. Ini yang relate dengan platform kami. Nah, saya balik lagi ke presentasi. Sebentar ya. Oke, Tika udah balik ke presentasi ya, Tik ya? Oke. Ya, oke. Nah, kalau tadi saya sempat sharing sedikit mengenai online panel ya, atau audiens yang dari survei Sensuk, ini biasanya digunakan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen juga survei, misalkan mengkomen antara internal data dengan yang dari luar, benchmarking biasanya ya. Pengen tahu juga dari kompetitor seperti apa. Nah, ini bisa menggunakan online panel dari kami. Kita quite vary untuk datanya. Kita punya global panelist network juga, nggak cuma di Indonesia saat ini. Kita juga punya hingga ke 130 countries. Kemudian dengan usia range-nya itu antara 15 sampai 55 untuk yang worldwide. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, kita juga quite strong untuk online panelnya. Kita saat ini memiliki 2 juta consumer untuk online panel ya. Kemudian untuk cities-nya kita juga quite strong juga. Kita di urban cities terutama ada 15 cities in average, kemudian usianya range-nya pun antara 15 atau sampai 55, usia-usia produktif. Dari SIS-nya pun juga kita range-nya untuk A, B, dan C juga cukup komplit. Jadi let us know kalau nanti ada kebutuhan ya untuk online panel ini. Nah, sebelum kita mulai nih ke next-nya, di mana kita akan share tentang
annual tracking kita terhadap holiday dan juga travel survey untuk reportnya. Boleh ya saya lakukan post terlebih dahulu. Nah, pertanyaan simple sebenarnya. Setelah tadi saya jelaskan tentang survey session platform tadi, kira-kira tertarik nggak untuk free trial-nya gitu ya sebelum kita mulai? Oke, mungkin sambil nunggu, Tika bisa minta tolong untuk sharing ya untuk reportnya. Ya, oke. Aku share screen ya. Ya, silakan. Langsung di aja. Oke. Visible? Yes, sudah visible. Oke. Kita tunggu pollingnya dulu aja kali ya. Sudah hampir 80%, Tika, nggak apa-apa. Kita mulai aja langsung. Oke. Nah, report ini nanti akan dibawakan oleh Tika ya. Kita akan sambil ngobrol. Silahkan untuk teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan, aku manggilnya teman-teman aja kali ya. Kayaknya yang join juga masih muda-muda, banyak yang aku kenal. Halo Mas Aam juga baru join kayaknya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, feel free untuk langsung nanya. Bisa menggunakan tombol Q&A yang ada di bawah atau juga dengan chat. Nah, kalau pengen juga nih ngobrol, nanti boleh raise hand-nya nanti aku juga bisa unmute, jadi nanti bisa saling ngobrol juga, itu feel free ya. Jadi silakan kalau mau interrupt kita, nanti saya bantu juga. Jadi feel free untuk langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat atau Q&A. Oke, Tika, silakan. Oke, thank you Vika. Ya, jadi di sini saya akan share hasil kemarin kami melakukan survei. Ini bukan yang pertama buat kami di survei Sensum. Kami melakukan survei tidak hanya holiday, juga ada Ramadan, juga mungkin teman-teman juga join yang sebelumnya. Dan ini dilakukan secara online. Artinya apa kalau itu dilakukan secara online? Artinya adalah ini kita akan berbicara tentang mereka atau konsumen yang lebih tech savvy, baik itu di SSA B maupun C, usia 18 sampai 60 tahun. Baik perempuan maupun laki-laki, kami set untuk sama besar di 5 kota besar di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jawa, tapi juga di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Fokusnya kali ini akan lebih banyak ke holiday tracker. Jadi kita akan kupas lebih banyak lagi tentang tren bagaimana liburan Natal dan Tahun Baru yang akan dihadapi oleh konsumen kita dalam waktu dekat. Baik, untuk dari segi spending sendiri, di year-end vacation, libur Tahun Baru ini, kita lihat trennya positif. Setidaknya 39% dari responden kami menunjukkan bahwa mereka akan belanja lebih banyak di tahun ini kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Belanja ini belanja liburan secara umum. Jadi mulai dari mobile data, kemudian berlangganan, kemudian langganan streaming. Apalagi sekarang pilihan streaming kan lebih banyak ya, ada tidak hanya Netflix, sekarang sudah ada HBO Go juga, kemudian Spotify. Gifting pun termasuk salah satu belanja yang naik di tahun ini. Kasih kirim-kirim kado, kirim-kirim hampers, itu trennya kelihatan sekali naik setidaknya di 27% responden kita. Belanja untuk mobile phones juga. Dan yang paling penting dan akan kita bahas lebih lanjut adalah di leisure traveling di sini. Nah, leisure traveling itu sendiri budgetnya naiknya seberapa banyak sih? Sekali lagi, ini adalah kali ketiga kami untuk melakukan tracker. Kalau kita bandingkan tahun lalu, itu shopping budgetnya sekitar 6 juta. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, itu naik di 6,3. Jadi kurang lebih naiknya ada di sekitar 4%. Memang belum sebaik atau setinggi sebelum COVID ya di 2019, tapi setidaknya ini sudah menunjukkan satu tren positif. Nah, siapa saja yang akan belanja lebih banyak? Shoppers ini kebanyakan dari kalangan menengah atas, upper dan mid income. Mereka naik bahkan sampai 11%. Kalau kita bandingkan dengan total secara umum tadi 4%.
upper dan mid income ini 11%. Terutama yang juga menarik adalah di kalangan mereka yang sudah fully vaccinated. Jika udah vaksin belum, udah 2 kali atau baru sekali? Aduh, sorry, ternyata dari tadi mute ya. Udah 2 kali, Tik. That's why udah berani jalan-jalan, Tik. Oke, berarti ada potensi akan jalan ya tahun ini. Ya, soalnya yang fully vaccinated ini akan sangat menarik sekali karena trennya berbeda dengan yang partial atau yang belum divaksin sama sekali. Di antara mereka yang baru vaksin sekali atau bahkan belum vaksin sama sekali, spending dibanding tahun lalu justru lebih kecil di tahun ini. Jadi vaksin ini berpengaruh sekali. Sudah mulai berani jadinya ya, kalau udah vaksin udah mulai pede. Lebih pede, betul. Kalau vaksin apalagi udah penuh, lebih pede, tidak khawatir. Peduli Lindungi kasih warna-warna yang aneh-aneh ya. Sudah hijau. Yang merencanakan akan jalan-jalan tahun ini 42%, artinya lebih banyak 8% daripada tahun lalu. Siapa mereka? Secara demografi umumnya dari usia 35 sampai 45 tahun ke atas. Kemudian upper income, sudah berkeluarga, dan again fully vaccinated. Jadi ada kecenderungan dari kita, kalau kita lihat dari segi usia, kemudian dari segi pendapatan, juga mereka status pernikahan, ini lebih ke jalan-jalan keluarga. Jadi satu keluarga sudah divaksin, terutama keluarga yang orang tuanya usianya 35 sampai 45 tahun. Ini mungkin kalau dibandingkan dengan keluarga yang lebih muda atau yang lebih senior, peak-nya ada di rentang usia tersebut, di keluarga muda. Vika termasuk keluarga muda kan ya, jadi fully vaccinated, keluarga muda, masih. Oke. Nah, seberapa pede sih mereka ini untuk traveling, untuk jalan-jalan? Di antara 42% tadi yang mereka cukup percaya diri untuk jalan-jalan di tahun ini, alasan yang paling utamanya adalah karena coverage atau jangkauan vaksin di tahun ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Nah, ini jadi alasan utama, terlebih lagi selain mereka udah fully vaccinated, mereka pede dengan orang-orangnya di sekitar juga sudah tervaksin, and people are prepared to manage COVID. Artinya bahwa kalau tahun lalu mungkin kita masih meraba-raba COVID itu seperti apa, sekarang kita punya pengetahuan yang lebih baik, kita sudah bisa mengendalikan, kita sudah bisa manage harus gimana nih untuk antisipasi, untuk tetap waspada, sehingga mereka lebih percaya diri untuk traveling. Jadi selain vaksinasi, jangkauannya lebih luas, tourist places, tempat-tempat tujuannya juga mereka sudah yakin, sudah percaya diri bahwa tempat-tempat tujuan mereka itu sudah mengimplementasikan protokol COVID yang baik dan benar. Jadi tidak hanya tentang diri mereka sendiri, tidak hanya tentang keluarga, tapi juga destinasinya mereka yakin sudah mengimplementasikan protokol kesehatan. Orang-orang di sekitarnya pun sudah yakin untuk tervaksinasi. Namun ada 58% masyarakat yang masih belum yakin atau sepertinya belum terlalu percaya diri untuk jalan-jalan di akhir tahun ini. Kenapa mereka belum pede untuk jalan-jalan? Alasan utamanya adalah mereka masih gelisah, masih ada keresahan terkait COVID itu sendiri. Selain itu juga ada protokol kesehatan yang menurut mereka masih banyak tempat-tempat wisata yang belum mengikuti protokol kesehatan. Ini kembali lagi ke masing-masing ya, kepercayaan dirinya atau level waspadanya masing-masing. Ada yang kalau yang pede, kalau yang masih pede, wah kayaknya ini vaksinnya lebih besar, tempat-tempat wisata juga lebih patuh prokes. Sementara yang belum pede, mereka juga masih concern dengan persebaran COVID dan mereka melihat prokes belum sepenuhnya dipatuhi oleh tempat-tempat wisata.
Selain itu juga mereka masih melihat orang-orang yang belum divaksinasi, dan ada sedikit kekhawatiran tentang perkembangan Omicron atau varian gelombang ketiga ini nanti. Iya. Ini kayaknya kalau di Instagram atau sosial media lain tuh kayak terjadi ini ya, perdebatan ya Tik ya, antara yang masih concern dan yang sudah mulai pede biasanya ya. Nah, Iya, ternyata jadi ada bipolarisasi ya. ya, betul. Dan ternyata ini adalah datanya kenapa yang pede, yang sudah mulai pede seperti apa, dan yang masih concern kenapa reasonnya. Iya, iya, betul. Jadi sekarang kayaknya kalau jalan-jalan itu kita tidak hanya melihat level of understanding, tapi juga level kalau berteman, kalau berbicara, kita lihat juga level kewaspadaannya seperti apa. Apakah kita jalan-jalan dengan orang yang level kewaspadaannya sama, atau level kewaspadaan kita, level kewaspadaan teman traveling, level kewaspadaan tujuan wisata itu sama atau tidak. Kalau ada perbedaan, misalkan kitanya pede, tapi ternyata tempat wisatanya juga masih belum memenuhi prokes, juga jadi prioritas terakhir gitu. Karena sekali lagi, baik mereka yang pede maupun belum terlalu pede masih waspada, prokes di tempat wisata itu sama-sama jadi salah satu concern utama. Oke, nah di antara mereka yang berencana untuk traveling, mereka ini akan kemana saja sih? 92% itu domestik. Jadi domestic traveling akan menunjukkan banyak peningkatan, dan juga international travel. Tapi international kalau kita lihat secara jumlah kepala atau jumlah orang masih kecil, masih sekitar 8%. Kita bandingkan dengan yang domestic travel di 92%. Dari 92% ini lebih dari separuh mereka jalan-jalan akan di sekitar tempat tinggal mereka. Sementara 40% lainnya mereka akan jalan-jalan di luar kota atau di luar pulau. Jadi baik itu di kota sendiri maupun di luar kota, mungkin yang Jawa ke Bali atau ke pulau lain, itu domestik masih tetap menguasai untuk di tahun ini. Mode transportasinya apa yang mereka akan pakai? Paling banyak di kendaraan pribadi. Sementara untuk yang kendaraan umum, yang pakai pesawat 23%, yang pakai kereta 4%. Artinya di satu sisi mereka yang memang sudah percaya diri untuk traveling, mereka pun masih ada kewaspadaan dalam hal moda transportasi ya, karena mereka masih lebih pede kalau bisa jalan-jalannya pakai kendaraan sendiri, pakai mobil sendiri. Untuk menggunakan pesawat atau mode transportasi umum, yang mungkin paling mereka percaya adalah di pesawat dan di kereta. Mungkin lokasinya kali ya, Cik, ya, kalau pakai kendaraan umum mau nggak mau mereka harus doing kayak protokol tes antigen gitu ya. Kalau kendaraan pribadi kan bisa langsung aja, nggak perlu prepare lebih banyak gitu. Mungkin itu juga salah satu. Betul. Iya, mungkin kalau kendaraan pribadi kan selain kita nggak perlu, ya mungkin ada beberapa orang yang perlu ini ya, ada PCR antigen, tapi setidaknya itu tidak diwajibkan ketika harus masuk atau ketika beli. Apalagi kalau ini tadi kita lihat usianya 35-40, jadi kemungkinan mereka 35-45, jadi ada kemungkinan mereka masih punya anak-anak. Nah, sementara anak-anak belum jangkauan vaksinasinya belum semasif orang dewasa, dan tidak semua orang dewasa punya cukup keberanian untuk memberikan supaya mengantarkan anaknya untuk PCR gitu kan. Jadi PCR itu kemudian selain itu juga, kalau berkaca dari keluarga saya sendiri, saya punya anak masih umur 3 tahun, masih oke untuk PCR, tapi mungkin kalau naik kereta karena dia masih 3 tahun, pakai masker masih belum terlalu betah, terus semua orang di kereta disalamin, jadi ya sudah, mohon maaf, lebih baik lebih aman kalau pakai kendaraan pribadi gitu. Nah, di antara mereka yang akan jalan-jalan keluar kota atau keluar pulau, tujuannya ternyata yang paling banyak adalah ke Bali. So, kita akan di Bali nanti mungkin kita akan melihat tren yang
positif juga, mudah-mudahan industri traveling di sana juga akan lebih sedikit kembali hidup. Selain Bali juga Jogja, lalu Bandung, Lombok dan NTB. Ini di antara mereka yang akan jalan-jalan di luar kota. Kalau Jawa mungkin ya antara Jogja atau Bandung ya destinasi favoritnya di Jawa. Bandung ini menarik. Ini sesuai, ini salah satu partisipan, ada teman saya Pak Nofri dari Kemenpar. Halo Pak Nofri. Mungkin ini juga sesuatu yang kita juga sempat discuss kemarin ya, salah satu proyek, terus kemudian mereka juga pengen mengenjot lagi untuk wisata di Bali, kemudian juga banyak sekali campaign-campaign yang mulai dilakukan lagi, apalagi kalau mungkin Tika juga follow Bapak Bapak Menteri kita ya, Mas Menteri. Sandiaga Uno. Ya, benar-benar aktif sekali untuk mengkomunikasikan, mengkampanyekan untuk traveling aman gitu ya. Betul, traveling aman. Karena memang ternyata keamanan adalah alasan utama mereka untuk berani untuk memilih destinasi wisata. Gitu, keamanan ini kaitannya juga tadi mengikuti protokol kesehatan, kemudian dari segi sekuritas juga, dan mereka mencari sesuatu yang baru dan sesuai dengan budget. Jadi ini menarik juga. Jadi dalam hal memilih destinasi wisata ini mereka berkompromi antara kewaspadaan dan kepercayaan diri untuk traveling, tapi juga dan di saat yang sama, di sisi yang sama mereka juga ingin mencari sesuatu yang baru yang sesuai dengan budget mereka. Selain itu mereka menentukan tujuan wisata ini karena faktor kuliner. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan ini jadi sinyal positif juga untuk industri boga di kota-kota yang menjadi destinasi wisata. Baik itu Bali, Jogja, Bandung, wah apalagi kalau Jogja makanannya juga enak-enak, saya suka gudeg. Aduh, udah langsung kebayang makanan-makanan Jogja. Memang paling seru sih kuliner tuh ya. Kayaknya semua orang sekarang kalau mau wisata, mau pergi ke satu tempat, pasti yang udah wajib itu adalah kuliner apa aja nih yang harus didatengin gitu ya. Bahkan kadang kalau kita lihat Instagram teman-teman kita yang lagi traveling, nggak cuma ke tempatnya, tapi pasti foto dari makanan-makanan yang didatengin tuh ya. Iya, betul. Lupakanlah diet selama traveling. Oke. Oke. Nah, kira-kira kapan sih mereka akan traveling? Ada sebagian besar ada di minggu terakhir Desember, minggu keempat Desember. Ada juga yang lebih awal di minggu ketiga. Sementara sebagian yang lain juga di awal Januari. Artinya apa? Artinya rentang di minggu-minggu antara Natal dan Tahun Baru ini masih menjadi incaran utama orang-orang untuk melakukan perjalanan. Terlebih lagi, rata-rata lama perjalanannya adalah 6 hari, 3-7 hari atau 6 hari. Nah, 6 hari ini jadi mungkin nanti kita akan lihat tren ini naik di minggu keempat, mulai dari Natal sampai Tahun Baru. Itu sepertinya full, restoran-restoran akan penuh, tempat wisata juga akan penuh. Iya, ini sebenarnya sesuai banget sih, Tik. Sebenarnya ketika kita invite teman-teman kita semua untuk join di webinar ini, kebetulan pakai email saya jadi share nih. Dan itu dapat banyak banget reply email, auto reply gitu ya, yang on a vacation. Jadi banyak, biasanya tuh nggak sebanyak ini. So, this time like, oh oke. Jadi ini sesuai dengan report kita yang di Oke, kita mewakilkan mereka di sini sementara mereka cuti. Kita sampaikan bahwa ya mereka cuti. Nanti di-share nggak sih? Nanti di-share nggak sih report ini? Karena kita lagi cuti. Oke. Jadi setidaknya sekarang sedang cuti, ya itu termasuk salah satu populasi mereka yang sudah mulai traveling ya. Oke. Mereka stay-nya di mana sih? Selama traveling paling banyak ada di hotel. Jadi kalau kita runut lagi, mereka mencari destinasi yang mereka mencari sesuatu yang baru, mencari yang sesuai budget, dan
aman. Security tadi adalah yang pertama, kemudian prokes destinasi juga yang pertama, sehingga di antara daftar tempat stay, hotel ini yang paling banyak diminati, baik itu hotel yang hotel budget, hotel butik maupun yang sifatnya luxury. Baru kemudian adalah villa. Sementara rumah saudara ini justru yang nomor 3. Artinya apa? Mereka memang traveling dengan keluarga mereka sendiri, keluarga intri, nuclear family, dan mereka memang cari tempat yang bisa ngeriung bareng gitu, entah itu di hotel, entah itu di villa, dimanapun mereka bisa ngeriung bareng. Baru kemudian alternatif lainnya adalah di rumah saudara, 29%. Budgetnya berapa? Budget untuk traveling ini secara rata-rata di 6,3 juta untuk traveling. Namun jadi yang budgetnya di bawah 5 juta ini ada 45%, kebanyakan adalah dari kelas menengah. Kemudian banyak juga, hampir sepertiga responden kita yang budget travelingnya di 5 sampai 7,5 juta untuk traveling saja, dan selebihnya ada di atas 7,5 juta, bahkan ada juga yang lebih dari 10 juta. So, dengan budget ini, sekali lagi merefleksikan bahwa ini akan lebih banyak dari keluarga usia 35-45 tadi, sehingga budgetnya pun relatif lebih lebih besar. budget untuk grup atau keluarga, bukan untuk individu. Nah, tadi Mbak Vika juga sempat cerita, ternyata sudah banyak yang auto-reply cuti, karena ternyata 71% sebetulnya mereka sudah memesan tiket. Memesannya di mana? Di platform-platform booking seperti Traveloka, Tiket.com, dan Pegi. Tapi Traveloka ini yang paling besar. Sementara 29% yang lainnya mereka belum beli tiket nih, baik itu tiket perjalanan, tiket maupun tiket ketika di tempat wisatanya. Mbak Vika sudah beli tiket, Mbak? Sudah dong, sudah terencana, Mbak. Oh, sudah terencana. Halo, ini pas kebetulan nih, brandnya disebut pas ada Mas Taufik dari Traveloka juga. Halo, Mas Taufik dari Traveloka. Nomor 1 loh, paling banyak dipesan. Iya, aku kemarin jalan-jalan juga pakai Traveloka loh. Oke. Nah, mereka tadi 71% mereka sudah beli tiket, baik itu tiket perjalanan maupun tiket ketika di tempat wisatanya, 29% itu belum beli tiketnya, tapi bukan berarti mereka belum prepare apapun, karena ternyata 95% yang akan traveling mereka sudah ada preparation. 49% udah hampir selesai preparation-nya, tinggal berangkat. 46% setidaknya mereka sudah memulai untuk prepare, dan 5% ini yang belum prepare sama sekali, lebih ke spontaneous traveler. Jadi persiapan mereka untuk traveling pun sudah cukup ini ya, mumpuni ya. Apalagi mereka yang berkendara pakai mobil, perlu sekali untuk prepare e-wallet-nya untuk pembayaran, kemudian snack selama berkendara, selama di perjalanan. Mobile data, yes, ini penting sekali. Jangan sampai kita udah traveling, udah foto-foto, tapi lupa di-upload di Instagram, lupa di-share. Itu penting banget ya, Tik ya? Penting banget, selain oksigen, sekarang kita bernafas dengan mobile data. Kemudian juga mereka sudah menyiapkan obat-obatan, terus gadget, jangan lupa jangan sampai chargernya ketinggalan, aplikasi yang diperlukan selama perjalanan, termasuk m-banking juga. Bahkan 42% mereka sudah mempersiapkan kapan harus antigen atau PCR. Jadi persiapan ini setidaknya mereka udah separuh sudah selesai, dari e-wallet sampai PCR. Separuh juga baru memulai, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa rencana itu tidak hanya rencana biasa, mereka sudah tidak hanya di angan-angan, mereka sudah beli tiket, mereka sudah setidaknya menyiapkan e-wallet untuk pembayaran selama di jalan. So, the preparation is already there. Oke, balik ke slide sebelumnya, Tika, ini mungkin sedikit berbeda dengan data kita di tahun lalu ya, Tika. Kalau tahun lalu memang
antigen dan PCR itu PCR menjadi nomor-nomor awal di mana mereka sangat concern untuk melakukan antigen dan PCR sebelum mereka berlibur gitu. Bahkan mereka tahun lalu memang angkanya drop, tapi tetap ada, kalau nggak salah tetap akan ada yang berlibur, tapi antigen dan PCR ini adalah angka-angka di awal, di mana mereka sudah prepare. Nah, di sini kita lihat ternyata mereka menurun gitu. Atau, mungkin ini juga relate dengan tadi ya, data bahwa kebanyakan orang bepergian dengan mereka memilih mobil gitu ya, kendaraan, atau memang awareness untuk melakukan ini memang berkurang. What do you think, Tika, kalau tentang itu, Tika? Yang jelas pertama karena mereka menggunakan kendaraan pribadi ya, dimana kalau kendaraan pribadi antigen dan PCR kalau tahun ini kan tidak ada apa istilahnya, kalau istilah Jawanya itu cegatan. Kalau tahun lalu kita keluar tol kita diminta untuk menunjukkan surat bukti negatif antigen maupun PCR. Saya masih ingat tahun lalu masuk ke Taman Safari saya harus bawa surat bukti negatif antigen maupun PCR. Ya, kalau tahun ini kan kita cukup menunjukkan dari aplikasi Peduli Lindungi dan itu sudah cukup gitu. Terlebih kalau kita udah fully vaccinated, kemudian kita melakukan prokes yang baik dan benar, antigen dan PCR, maka that would be great. Jadi akan lebih baik. Kalau dibandingkan tahun lalu, semuanya kita kemana saja harus selalu antigen PCR. Rasanya kalau tahun ini karena vaksinasi juga sudah masif, antigen PCR bukan jadi concern utama, tapi 42% kalau menurut saya ini lumayan gede sih, walaupun mungkin tidak sebesar tahun lalu. Artinya bahwa mereka sebetulnya orang-orang kita masih oke juga, masih mempersiapkan kalau perlu antigen dan PCR di jalan. Oke. Skincare loh, tetap kalau mau liburan jangan lupakan skincare. Ini yang mungkin liburannya ke Bali gitu ya. Bahkan baju itu masih nanti-nanti ya. Kayaknya emang kalau packing itu kalau nggak last minute nggak oke deh. Oke. Nah, bicara tentang planning, bagaimana dengan mereka yang nggak kemana-mana, yang nggak traveling? Apa sih yang mereka rencanakan di akhir tahun 2021 ini? Paling banyak mereka stay at home. Jadi 32% mereka memang ya udah akhir tahun liburan di rumah aja gitu. Ada juga ya udah akhir tahun tetap 29%, hampir sepertiga mereka akan tetap bekerja atau jalan-jalan di sekitar kota, di sekitar tempat tinggal, atau juga wisata kuliner di sekitar kota. Saya kayaknya termasuk yang 29 dan 23% ini karena saya punya anak. Kita sukanya drive-thru, tapi rumah di Bekasi, drive-thru-nya di Depok. Supaya bisa lihat Monas dulu, lihat Taman Mini dulu, lihat jalan tol dulu, gitu. Jadi, walaupun mereka yang tidak merencanakan holiday, tapi mobilitas akan tetap ada, akan tetap tinggi. Ada yang stay at home juga. Jadi, holiday bukan berarti harus traveling, tapi ada banyak hal juga yang bisa dilakukan, jalan-jalan di sekitar kota maupun kulineran. Dengan siapa? Dengan keluarga yang paling banyak, tentu saja dengan suami atau istri, sedikit sekali yang dengan teman atau sendirian. Mudah-mudahan nih yang dengan teman, yang sendirian ini berarti jomblo ya? Jomblo, kasihan sih. Udah nggak kemana-mana, sendirian pula kan? Nggak kemana-mana sendirian, untung 7% ya. Ya mudah-mudahan yang solo mungkin tahun depan with friends, yang tahun ini with friends ya. Ya mudah-mudahan segera disahkan ya. Kalau yang sekarang masih friends. Oke. Kalau dari sini kalau boleh kami simpulkan, yang pertama adalah bahwa konsumen kita akan lebih banyak belanja di musim liburan tahun ini. Setidaknya 40% konsumen kita belanjanya akan lebih banyak daripada tahun lalu. Kenapa mereka lebih percaya diri untuk belanja, untuk jalan-jalan, untuk traveling? Antara lain adalah karena mereka sudah fully vaccinated dan karena mereka juga berasal dari upper income. Ini bahkan belanjanya naik 11% dibandingkan tahun lalu.
selain jalan-jalan, apalagi sih yang akan naik di musim liburan ini? Ya, mobile data dan streaming subscription. Ini juga berlaku untuk bagi baik mereka yang akan jalan-jalan maupun yang tidak, karena mobile data dan streaming ini tetap jadi sahabat terbaik kita kalau jalan-jalan ya. Oke, Tika, bentar. Sebelum kita lanjut ke summary selanjutnya, ini ada pertanyaan. Ada sentimen terbaru gitu ya, karena kan kemarin juga baru di-announce bahwa ternyata di Indonesia ada virus varian terbaru, Omicron ya. Nah, ada nggak sih data ini yang menjelaskan tentang sentimen terkait dengan varian baru tersebut? Oh ya, oke. Mungkin Sentimen, ya, mungkin saya kembali ke slide sebelumnya. Kekhawatiran terhadap Omicron itu ada, bukan, tapi dan ini lebih banyak ya di kalangan mereka yang memang tidak traveling. Jadi 58% tadi yang tidak traveling, memang mereka lebih dari sepertiganya mereka khawatir dengan Omicron. Dan ada kekhawatiran ada gelombang ketiga COVID. Jadi kekhawatiran itu ada, dan di antara mereka yang khawatir, mereka lebih cenderung memutuskan untuk tidak jalan-jalan. Iya. Oke. Next question lagi ya, Tika ya. Ini dari Mas Rizky Surya. Halo Mas Rizky, terima kasih. COVID-19 ini sudah sangat jenuh karena tidak bisa traveling, tapi karena adanya virus COVID-19 ini, maka niat tersebut itu pun tertunda. Bagaimana dengan hal tersebut? Sorry, boleh diulangi, Vika? Jadi COVID ini kan sudah sangat jenuh gitu ya, orang sudah sangat jenuh. Nah, tapi karena COVID ini kita nggak bisa traveling, nah tapi atau jadi tertunda gitu ya. Ini jadi bagaimana dengan hal tersebut? Mungkin maksudnya lebih ke apakah COVID ini bisa gini, apakah karena ada COVID ini juga sangat mempengaruhi tentang traveling tren di traveling ini? Mungkin gitu kali ya, Mas Rizky ya pertanyaannya. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kekhawatiran itu bukan hilang sama sekali, bukan tidak ada sama sekali. Kekhawatiran itu masih ada. Tapi di sisi lain ada optimisme yang tumbuh karena tadi ya, jangkauan vaksin sudah lebih baik, sudah lebih lebar di tahun ini. Sementara tempat-tempat tujuan wisata juga mereka sudah lebih aware, lebih tegas dalam hal mengimplementasikan protokol kesehatan. Jadi kalau kemarin ke mereka yang tahun lalu mungkin either tidak traveling atau traveling lebih khawatir, maka mereka tahun ini lebih pede. Yang sebelumnya mereka tunda, lebih banyak 42% yang mereka menjalankan, akhirnya lebih pede untuk jalan atau untuk traveling di tahun ini. Karena apa? Karena tadi dari segi mereka sendiri, mereka sudah fully vaccinated. Kemudian dari segi tujuan wisatanya pun, mereka lebih pede, tujuan wisata mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi sentimen itu masih tetap ada, tapi kita semacam berdamai atau mencari titik temu antara kekhawatiran, kewaspadaan, dengan bagaimana kita bisa berkompromi dengan benda tidak terlihat ini yang disebut COVID melalui vaksinasi dan protokol kesehatan. Ya, I think itu sesuai dengan summary yang tadi Tika baru bacakan ya, untuk datanya sendiri, bahwa sebenarnya di-compare dengan tahun lalu, angka orang-orang yang ingin melakukan traveling itu lebih tinggi ya. Iya, betul. Lebih tinggi, spendingnya juga lebih besar. Iya, oke. Oke. Silakan dilanjut. Oke, saya lanjut ya. Ya. Nah, leisure traveling ini di kota mereka sekitar mereka tinggal maupun ke luar kota atau luar pulau. Untuk luar pulau tadi destinasi utamanya adalah Bali, Jogja, kemudian Bandung ya. Nah, apa yang membuat mereka lebih pede? Biggest push-nya adalah kepercayaan diri untuk memanage COVID itu sendiri, baik itu memanage dengan membekali diri dengan vaksin dan mengikuti protokol kesehatan,
maupun mencari tempat-tempat yang memang mereka protokol kesehatannya, implementasinya sudah sangat baik. Oke. Boleh dibilang sebenarnya ini mindset nggak sih, Tik, kalau kayak gini jadinya? Jadi kan lebih ke confidence ya, kalau di summarize bahwa apa yang membuat orang lebih pede untuk travel karena mereka lebih confidence. Jadi balik lagi, apakah itu mindset dari si consumer itu sendiri? Ya, ini mungkin perpaduan antara mindset dengan memahami situasi. Dalam artian begini, kalau untuk keluarga yang usia 35 sampai 40 tahun, 45 tahun mungkin anak-anaknya setidaknya sudah di atas 5 tahun ya. Kalau kita lihat rata-rata average age of first marriage di Indonesia kan itu udah di atas lah. Jadi mereka punya anak-anak yang sudah lebih bisa diatur protokol kesehatannya, punya keluarga juga lebih bisa diatur protokol kesehatannya, dan tidak harus melibatkan anggota keluarga yang rentan. Jadi antara mindset percaya tidak percaya juga, karena tadi disebutkan juga ada mereka cari tempat yang protokol kesehatannya sudah cukup oke, berarti mereka do the research, mereka benar-benar cari harus kemana, di sana protokol kesehatannya seperti apa yang mereka lakukan untuk menjaga itu, sehingga dari research dan dari riset mereka itu dan dari pemahaman situasi mereka, maka mereka akan punya mindset atau level kepercayaan diri tersebut. Jadi level kepercayaan diri itu tidak serta-merta tumbuh karena mindset saja, tapi juga karena mereka memahami situasinya seperti apa dan mereka riset, tujuan aku traveling juga udah menerapkan protokol kesehatan gitu. Oke, bicara tentang plan itu sendiri, 70% tadi masyarakat kita memang sudah booking tiket. Artinya memang ini perjalanan yang mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari. Termasuk mungkin yang menunda kemarin-kemarin mau traveling pas Lebaran, kemudian atau di tahun-tahun sebelumnya, tapi kemudian keburu ada gelombang 2, maka ini adalah saatnya mereka untuk merencanakan traveling yang lebih baik dengan booking tiket lebih awal, kemudian berbagai macam preparation mereka sudah lakukan, termasuk tadi e-wallet untuk bayar tol. Jangan sampai kita bikin macet se-Jakarta Cikampek gara-gara lupa isi e-tol. Spend mereka untuk traveling ini juga mereka sudah budgetkan di sekitar 6,3 juta untuk pengeluaran selama traveling, terutama untuk keluarga di rentang usia 35 sampai 45 tahun tadi. So, I think itu aja. Ada pertanyaan lagi kah, Vika? Ya, ini ada satu pertanyaan lagi, Tik. Ada nggak sih pengaruh dari media tertentu terkait dengan traveling ketika holiday saat ini? Gitu. Oke. Kebetulan di studi ini kita tidak mempelajari sumber source of awareness atau sumber media mana saja yang mereka serap ya. Tapi kalau kita lihat dari cara mereka planning, bahwa mereka juga melihat dari kepercayaan diri juga, saya rasa masyarakat ini mengambil informasi tidak spesifik dari media apa, tidak spesifik dari media mana, tapi mereka melihat bagaimana protokol kesehatan diterapkan di destinasi, seribet atau tidak ribet, bisa atau tidak kita berkompromi dengan syarat-syarat traveling tadi. Nah, itu bisa diambil dari media mana saja. Kebetulan kalau studi ini kita tidak mengcover untuk media mana spesifiknya yang menjadi jadi sumber informasi utamanya. Mungkin nanti bisa kita buatkan research yang ad hoc ya, Tik ya. Kalau memang iya, betul. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya? Kalau tidak ada, I think it's very insightful report ya, Tik ya. Mungkin bisa setelah ini kita akan share ke teman-teman semuanya, terutama yang teman-teman media dari tadi nanya ya, Mbak Vika ini di-share atau enggak? Yes, kita akan share untuk reportnya. Sekali lagi saya dan Tika mengucapkan terima kasih sudah join di session kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk reach saya ke email saya yang ada di bawah ini, vika@spsensum.com dan juga vika@neurosensum.com.
Silahkan jika ada pertanyaan, feel free. Nanti report akan, atau pertanyaan yang terkait dengan data report, atau pertanyaan yang terkait dengan platform yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Baik, terima kasih semuanya. 1 jam ya nih ya, hampir pas nih untuk sharing reportnya. Oke, selamat berlibur semuanya. Semoga yang di sini juga termasuk kategori yang berlibur nih ya. Memilih berlibur. Sehat semuanya. Hawa-hawa libur sudah. Semoga diberikan kesehatan selama libur ini, dan buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat merayakan dan Happy New Year untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih.